Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Agus Berbagi. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang cara memilih, merawat dan mengisi air aki agar awet dan tahan lama. Dan tidak main-main karena saya sudah berpatokan pada standar manual book yang saya dapatkan dari pabrik aki yang berstandar industrial Jepang. Oke, sebelum dilanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini agar channel ini tetap eksis dan berkembang dan menambah semangat saya untuk meningkatkan kualitas channel. Jangan lupa komen dan saran Anda kami tunggu. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi air aki, menambahkan air aki yang baik dan benar. Yang pertama, kita berbicara untuk aki yang baru ya. Untuk air aki yang baru, terutama aki konvensional. Air aki konvensional kan perlu tambah cairan. Nah, untuk cairan yang pertama, saat kita mengisi beli baru, masalah merek ini bebas-bebas saja ya, merek Yuasa, merek apa, karena kadang-kadang ada yang berwarna begini. Nah, kenapa pemilihan air aki itu sangat penting? Karena jika kita salah memilih air aki, maka bisa dipastikan aki itu akan cepat rusak. Makanya ini ada dua cairan yang jangan sampai salah. Ini dipakai untuk mengisi air aki yang baru, yang pertama kali kita beli. Kenapa? Karena aki zur ini dibutuhkan saat pengisian pertama untuk menjadikan di dalam baterai itu terjadi reaksi redoks, atau ini untuk proses kimia di dalam baterai ya, ini penghantar arusnya ya gitu. Nah, di sini SPGR-nya itu 1,260, ini yang ada di pasaran ya, tetapi biasanya di dalam baterai itu standarnya 1,250 sampai dengan 1,280 SPGR-nya. Ini SPGR ini setelah di dalam baterai pun bisa dicek menggunakan alat yang namanya hidrometer. Gitu. Mata intinya kalau menuang ini harus pakai kacamata, pakai sarung tangan, terus dicuci tangannya ya. Terus ini dihindarkan dari jangkauan anak-anak, jangan sampai keminum. Kalau keminum harus banyak minum susu dan berobat ke dokter. Cukup jelas ya, ini adalah aki sur yang hanya digunakan pertama kali saat membeli aki baru. Nah, kemudian yang kedua, ini namanya air biru atau air demineralis atau air suling. Ini pH-nya itu sama dengan air, yaitu pH-nya 6 sampai dengan 7 ya. Jadi kadar amonium, kalsium, klorid, nitrat, besi dan lain-lain itu sudah tidak ada. Ini digunakan untuk mengisi baterai cairan aki yang sudah berkurang. Kenapa kok tidak menggunakan yang warna merah? Karena elektrolit saat mobil itu berjalan atau aki itu dipakai, dia akan panas ya, akan panas. Nah, di situ akan terjadi penguapan. Nah, aki sur ini H2SO4-nya itu ini tidak menguap. Yang menguap adalah airnya gitu. Makanya saat aki itu berkurang, yang dibutuhkan bukan aki sur lagi, tetapi kadar airnya untuk membuat siklus di dalam baterai itu SPGR-nya tadi tetap stabil seperti yang diinginkan. Gitu, makanya kita harus menggunakan air tadi, air suling. Kalau kita menggunakan air ini lagi nanti menjadi pekat. Padahal di situ tidak dibutuhkan karena udah diisi yang pertama. Yang dibutuhkan tadi yang menguap itu airnya. Gitu. Selanjutnya kita akan ke mobil, kita akan mengisi cairan ini.
Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara memeriksa aki secara fisik, terus menambahkan air aki sehingga aki itu menjadi awet dan tahan lama. Penjelasannya, kenapa kita harus mengetahui upper level aki ya. Contoh nih seperti ini. Contoh nih. Kenapa? Karena di dalam baterai itu adalah kan terdiri dari sel-sel ya, terdiri dari sel-sel. Nah, air itu harus bisa merendam plat yang ada di sini. Jadi di sini ada upper ya, ini ada upper level sama lower level. Jadi kalau air itu berada di lower, berada di bawah nih, kita ngisinya di bawah sini, kurang air itu kurang, artinya plat ini tidak kerendam sehingga ini menjadi panas, daerah sini panas dan bisa jadi bisa meledak aki itu atau tidak awet karena di sini tidak ada reaksi menjadi panas, ini kan bereaksi. Ini kalau kita di bawah lower. Nah, kalau kita berada di atas, kita isinya lebih luber, aki itu akan menjadi kepenuhan kan. Nah, dari kepenuhan itu nanti akan ada luber, akan dari vent plug udara itu kan ada dari tutupnya itu, nanti kalau kegoyang-goyang nanti kan netes ke bodi, akan menjadikan korosi. Makanya harus pas, kalau bisa itu di garis ini atau di antara sini, di upper sini. Ini akan menjaga keawetan daripada baterai gitu. Makanya yang harus dipahami kenapa kok harus di antara upper sama lower ya, yaitu kalau kelebihan nanti akan luber, kalau di bawahnya ini panas, kalau nggak diisi makanya jadi nggak awet, makanya kenapa harus kerendam terus gitu. Makanya harus di posisinya upper dan lower. Jadi untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan fisik, ada retak atau tidak. Dilihat samping kanan kirinya, retak atau rembes, ada airnya enggak, ceceran air asid enggak, karena ini sangat berbahaya kalau sampai ada. Nah, yang kedua karena kotor kita lap pakai kain ya. Usahakan kainnya sedikit basah karena kalau kainnya kering bisa menimbulkan listrik statis. Untuk bagian pull konektor, untuk bagian pullnya dilihat ada karat, korosi enggak. Nih, kalau misalkan ada karat atau korosi, disikat pakai sikat halus atau diamplas biar jamurnya atau korosinya hilang. Kalau jamur air panas ya, disikat atau dikuas pakai kuas yang lembut, yang putih-putih yang ada di sini itu biar hilang gitu. Nah, terus jika pull konektornya ini setelah dibersihkan, ininya dicopot, karat-karatnya udah pada hilang, ditambahkan gemuk atau grease sedikit ya, diolesin sedikit agar tidak menimbulkan karat lagi, mencegah, mengurangin lah ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi air aki dengan air demineral. Caranya kita buka vent plug-nya ya. Dengan ini kan agak lebar, jadi bisa pakai obeng yang lebar. Kita buka nih. Jadi kita karena ini ada air surnya, jadi kita boleh menggunakan sarung tangan. Nah, kita buka, baru kemudian air demineralnya kita buka, ini kita buka. Nah,
air ini air biasa ya, yang air di mineral ya, bukan aki sur ya. Tuh, air aki atau air radiator. Terus kita masukin ke lubangnya. Kalau agak susah ini boleh ditambahkan pakai selang. Sampai airnya mendekatin garis upper level nih, tapi tidak boleh lebih dari upper ya. Nah setelah itu kita tutup ini fan plugnya ya tuh. Nah setelah diisi terus kita lapin ya, sisa-sisa apa airnya itu kita lap sampai kering. Begitu tutorial untuk mengisi air aki. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian, handetolan, sanak saudara. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.